Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali kami dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara di minggu yang penuh sukacita ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di Abba Love Bali. Dan berikut adalah beberapa pengumuman yang akan kita simak bersama untuk seminggu ke depan. Ibadah Abba Youth Teens khusus untuk para pelajar dan anak-anak muda Abba Love diadakan setiap hari Sabtu open gate pada pukul 5 sore bertempat di lantai 3 Gereja Abba Love. Abba Youth Pro diadakan pada hari Minggu, tanggal 9 Juli, open gate pada pukul 11 siang bertempat di lantai 3 Gereja Abba Love. Untuk adik-adik sekolah minggu, Abba Kids diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi bertempat di lantai 2 Gereja Abba Love. Bapak Ibu Saudara, bulan ini kita akan sama-sama merenungkan tentang disiplin rohani. Oleh karena itu, kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk hadir pada ibadah onsite setiap hari Minggu pukul 9 pagi tempat di lantai 3 Gereja Abba Love. Bapak Ibu Saudara, Komsel Berdoa sudah kita mulai pada tanggal 23 Juni 2023. Dan penutupan doa akan diadakan pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, pukul 7 malam bertempat di lantai 3 Gereja Abba Love. When the sky falls, who am I gonna call? The one who put it up there in the first place. Full scale attack, devil on my back, better lace him up and go put on my game face. I don't got this, I know you got this, yeah. And I believe it before I see it, yeah. Ibadah fellowship akan diadakan pada tanggal 2 Juli 2023 pukul 9 pagi bertempat di lantai 3 Gereja Abba Love. Mari Bapak Ibu Saudara, kita hadir bersama-sama komunitas kita untuk saling membangun kasih dalam persaudaraan melalui ibadah fellowship ini. Semakin kuat, semakin berdampak. Demikianlah Abba News Update minggu ini. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah kehormatan bagi saya untuk hari ini berbagi firman di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa supaya setiap kita diberkati. Apa yang saya sampaikan hari ini sungguh membangun iman Bapak Ibu Saudara dan sama-sama kita bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu Kak Doni menyampaikan kepada kita ada beberapa poin-poin penting yang perlu kita hidupi di dalam hidup kita supaya semakin hari kita menjadi serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, tema kita beberapa bulan ini adalah tentang disiplin rohani. Ya, minggu lalu Kak Doni menyampaikan tentang beberapa poin-poin, ya, disiplin ke dalam, disiplin keluar. Nah, saya percaya bahwa ketika kita meresponi apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita, saya percaya
semakin hari kita akan menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, 2 minggu yang lalu juga Pak Andreas menyampaikan kepada kita tentang disiplin berdoa dan berpuasa. Dan saya juga percaya, sangat percaya saudara, kalau kita sungguh-sungguh berdoa, ya sungguh-sungguh puasa, Tuhan akan membawa kita untuk makin hari menjadi serupa dengan Tuhan. Saudaraku, berdoa bukan supaya kita Tuhan mendengar doa kita dan menjawab doa kita. Ya, sampai Tuhan mendengar, tapi berdoa ya supaya sampai kita mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan buat hidup kita. Dan ketika kita melakukannya, kita akan menjadi serupa, kita akan mengalami kemenangan, kita akan mengalami pemulihan dalam keluarga kita, dalam keuangan kita, dalam hubungan kita, dalam pekerjaan kita, dalam apapun studi kita akan mengalami kemenangan ketika kita mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita dan kita melakukannya. Doa Bapak Ibu Saudara bukan menyerahkan agenda kita untuk supaya Tuhan menyetujuinya. Bukan Bapak Ibu Saudara. Doa berbicara tentang kita menyelaraskan pikiran-pikiran kita, kerinduan-kerinduan kita untuk jadi sama seperti kehendak Tuhan. Itulah sebabnya Yesus berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Itulah intinya doa Bapak Ibu Saudara. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan ada 2 poin kepada Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa supaya ini menguatkan, menolong kita untuk terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Disiplin rohani. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau menyampaikan ada 2 poin penting yang kita mau belajar bersama-sama. Saya juga belajar Bapak Ibu Saudara. Nah, poin pentingnya itu disiplin ke dalam, yaitu disiplin membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Satu kali Bapak Ibu Saudara, ada seorang bapak menulis di surat kabar, dia berkata bahwa mulai hari itu, dia tidak mau membaca dan merenungkan firman Tuhan lagi. Sebab karena apa? Sejak dari dia membaca, dia bertobat dan membaca firman Tuhan sampai hari itu, dia menulis di surat kabar, tidak satu ayat pun yang dia ingat dari semua yang dia baca. Sehingga membuat dia bosan, dan membuat dia merasa bahwa membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, itu adalah sebuah hal yang membuang-buang waktu buat hidup dia. Itu sebabnya dia berkata, saya tidak mau membaca lagi karena tidak dari semua yang dia baca, tidak satu pun yang dia ingat. Ya, hari itu ada banyak komentar di kolom komentar yang membahas tentang kenapa Bapak ini tidak mau membaca firman Tuhan lagi. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, ada seorang masuk ya di kolom komentar, dia berkata juga demikian. Saya juga sejak saya lahir sampai hari ini, saya tidak mengingat semua makanan yang saya makan setiap hari. Tetapi saya bersyukur dengan makanan yang saya makan tiap hari itu membuat saya hidup sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, ya mungkin dari setiap firman, setiap renungan yang kita baca di waktu-waktu yang lalu, kita mungkin tidak bisa mengingat semuanya. Tetapi percayalah Bapak Ibu Saudaraku, kalau hari ini kita ada hari ini, kita masih kuat sampai hari ini, kita masih survive dengan apa tantangan persoalan yang datangnya bertubi-tubi hari ini dalam hidup kita. Kita masih ada berjuang sampai hari ini, itu semua karena makanan firman Tuhan yang kita konsumsi setiap hari. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan sungguh memberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan rindu supaya kita juga berhasil dan beruntung di dalam hidup kita. Tapi Tuhan juga memberi kita tanggung jawab untuk melakukan, yaitu merenungkan firman Tuhan setiap hari Bapak Ibu Saudaraku. Memperkatakan firman Tuhan setiap waktu di dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu Saudaraku, terkadang Bapak Ibu Saudara, kita hanya ingin melihat hasilnya tanpa melalui prosesnya. Kadang Bapak Ibu Saudara, kita hanya ingin mengalami kemenangan tanpa
harus mengikuti pertandingan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mungkin kita mengalami kemenangan kalau kita tidak ada pertandingan Bapak Ibu Saudara? Kita tidak bertanding, nggak mungkin. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, Yosua 1 ayat 8 mengingatkan kita keberhasilan dalam semua apapun yang kita rindukan dalam hidup kita tidak luput dari merenungkan dan memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu Saudaraku, apakah saudara mau berhasil? Ini bukan sekedar berhasil mengumpulkan uang banyak. Berhasil bukan mengumpulkan ini dan itu. Berhasil berbicara tentang apa? Menjadi serupa dengan Tuhan. Keberhasilan kita, tujuan kita Bapak Ibu Saudara di dunia ini bukan mengumpulkan, tetapi apa? Menjadi serupa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Matius 5 ayat 6 berkata, ini adalah khotbah di bukit Bapak Ibu Saudara. Yesus berkata, bilang begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, Yesus berkata bahwa kamu akan berbahagia kalau kamu lapar dan haus akan kebenaran. Sebab apa? Karena kamu akan dipuaskan. Kamu akan dipuaskan. Kadang Bapak Ibu Saudara, tidak ada kebenaran dalam hidup kita bukan karena apa-apa. Memang karena kita nggak lapar dan haus akan Tuhan. Kita nggak lapar dan haus akan kebenaran. Itu sebabnya kita tidak mengalami kepuasan di dalam hidup kita. Hari ini lewat firman ini Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, berbahagialah. Kalau hari ini engkau lapar dan haus akan firman Tuhan, engkau lapar dan haus akan kebenaran Tuhan, berbahagialah. Karena apa? Karena kamu akan dipuaskan. Saudara, berapa sering kita minta untuk supaya kita punya kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Kadang kita minta hal-hal yang, kalau kita minta hal yang lain Bapak Ibu Saudara, mungkin ya Tuhan mempertimbangkan karena mungkin ada hal-hal yang gak sesuai dengan kehendaknya. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita minta sama Tuhan, kita minta lapar dan haus akan Dia. Kita minta supaya kita mengenal kebenarannya. Saya percaya segera Tuhan akan penuhi itu di dalam hidup kita. Karena kerinduannya supaya kita mengenal kebenarannya. Apa? Karena kita melakukan hal-hal yang tidak benar. Hal-hal yang keluar dari rencana Tuhan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena kita tidak mengenal kebenaran Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita perlu mengenal kebenaran Tuhan. Lewat apa? Lapar dan haus akan kebenaran. Nah, ada 3 tanda. Tanda bahwa orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Tanda bahwa kita adalah orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Tanda yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku. Tandanya adalah orang itu hidup. Orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan, itu tandanya orang itu hidup. Sebab orang mati, Bapak Ibu Saudaraku, dia tidak mungkin lapar dan haus lagi. Dia sudah mati. Orang mati tidak membutuhkan makanan dan minuman lagi. Berikutnya, tandanya ya orang yang lapar dan haus itu orang pasti sehat. Sebab orang sakit Bapak Ibu Saudara, saudara kalau sakit ya mau dikasih makanan enak pun saudara pasti nggak ada nafsu makan Bapak Ibu Saudara. Ya yang sakit bukan apa fisiknya, sakit rohani kita. Ya kalau hari ini kita nggak lapar dan haus akan firman Tuhan, jangan-jangan kita mengalami sakit rohani Bapak Ibu Saudara. Orang yang sakit di rumah sakit pasti makannya juga sedikit. Tuh. Makanya minumnya juga sedikit. Kalau dikasih minum yang banyak nggak mampu. Dikasih makanan enak, mau disodorkan makanan seenak apapun, kalau dia sakit pasti dia nggak ada nafsu makan. Ya, mungkin kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita sakit, ya kita mau dikasih khotbah yang enak kayak apapun, kita mau dikasih renungan kayak enak apapun, kita nggak bisa nikmatin Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kita sakit. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudara, pastikan setiap kita adalah orang-orang yang sehat.
Orang-orang yang lapar dan haus akan merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Tanda yang kedua, kita lapar dan haus. Itu tandanya Bapak Ibu Saudaraku, tandanya bahwa level pertumbuhan iman kita naik. Dari Kristen anak-anak, ya, makannya tadi cuman hanya bubur, minumnya cuman segelas air satu hari cukup. Kepada orang dewasa, Bapak Ibu Saudara, orang dewasa satu hari kalau minumnya cuman satu gelas, pasti dehidrasi Bapak Ibu Saudara. Karena aktivitasnya itu bertambah, persoalan yang datang juga bertambah, tantangan yang datang juga bertambah Bapak Ibu Saudaraku. Jadi hari ini kalau kita lapar dan haus, menjadi orang yang rindu untuk merenungkan firman Tuhan, bukan cuma hanya hari Minggu, bukan cuma hanya di komsel, tetapi kita juga mencari referensi lagi dan lagi dan lagi. Itu tandanya Bapak Ibu Saudara, level pertumbuhan iman kita naik. Karena kalau anak kecil, ya minumnya satu gelas dia cukup setiap hari. Bahkan bubur mungkin satu beberapa sendok aja udah cukup. Tapi kalau orang dewasa, pasti ya minumnya bukan cuma satu gelas. Ya 1 liter, 2 liter mungkin sehari. Bahkan orang yang punya kegiatannya banyak, pasti dia makan dan minumnya juga banyak. Demikiannya juga dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kegiatan, tantangan, persoalan dalam hidup kita sepertinya makin hari makin bertambah, itu seharusnya makanan kita juga harus makin bertambah. Menurut saya Bapak Ibu Saudara, kalau kita cuma hanya berharap hari Minggu, khotbah hari Minggu untuk kita makan setiap minggu, dan setiap hari kita nggak punya saat teduh pribadi dengan Tuhan, kita nggak haus dan lapar untuk mencari Tuhan setiap hari, jangan-jangan iman kita, kerohanian kita masih anak kecil Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang berkata, saya sibuk, kegiatan saya banyak, pekerjaan saya banyak, saya nggak sempat membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Bapak Ibu Saudaraku, bukankah semakin kita sibuk, semakin kita capek, seharusnya semakin kita butuh Tuhan? Ya, kalau kita semakin capek, kita nggak mencari Tuhan, pasti kita mengalami kelelahan terus Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan akan menopang hidup kita. Firman Tuhan itulah makanan rohani buat hidup kita, menopang tantangan, mungkin ada masalah, ada persoalan yang mungkin nggak selesai. Tapi saya percaya jawaban dari semua tantangan, persoalan di dalam dunia ini, saya percaya ada jalan keluarnya di dalam Tuhan. Kalau kita lapar dan haus, saudara, pasti kita akan menemukan jalan keluarnya. Karena Yesus jalan satu-satunya. Jalan keluar satu-satunya buat persoalan, setiap tantangan persoalan di dunia ini, Yesus jalan keluar. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, semakin kita sibuk, semakin capek, lelah hidup ini, seharusnya semakin kita haus dan lapar untuk bersekutu, mencari Tuhan, mencari kebenarannya. Supaya kita juga mengalami kemenangan, mengalami pemulihan, mengalami kemenangan di dalam hidup kita. Itulah yang kita mau belajar bersama-sama hari ini Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melakukan disiplin-disiplin rohani, kita sedang bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan. Berikutnya, tanda orang yang lapar dan haus adalah tandanya karena dia aktif. Orang yang lapar dan haus itu karena dia aktif. Perhatikan orang yang olahraga, orang yang banyak olahraga, pasti dia cepat haus, dia cepat lapar. Tapi Kristen yang pasif, yang diam Bapak Ibu Saudara, dia pasti minumnya juga sedikit. Dia juga nggak pasti lapar dan haus. Tapi orang yang olahragawan, orang yang aktivitasnya banyak, melayani orang lain, memberi makan kepada orang lain, pasti dia akan mencari lagi, mencari makan terus. Dia akan pasti lapar dan haus. Jadi ini tandanya Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita coba cek hidup kita. Apakah kita menjadi orang-orang yang aktif? Kalau hari ini kita nggak aktif, jangan-jangan memang kita nggak lapar dan haus akan Tuhan. 3 poin ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kalau kita lapar dan haus, itu tandanya kita hidup dan sehat. Sebab orang mati, orang yang sakit, nggak mungkin dia lapar dan haus. Yang kedua, itu tandanya level pertumbuhan iman kita semakin naik. Dari anak-anak, anak kecil,
ya kepada orang dewasa, aktivitasnya makin bertambah. Yang berikutnya, ya pasti kita aktif melayani. Itu sebabnya kita lapar dan haus. Coba kita konseling orang, coba kita melayani orang lain. Pasti kita juga mau makan tambah terus, karena kan kita nggak mungkin kasih makanan yang sama terus kepada orang tersebut. Itu sebabnya kita pasti saat teduh tadinya hanya satu ayat setiap hari. Nggak cukup Bapak Ibu Saudara. Itu level anak-anak banget. Tapi hari ini sebuah tantangan buat setiap kita. Jangan cuma hanya sekedar baca firman Tuhan, sekedar hanya karena rasa tertuduh kalau nggak baca nggak enak. Saudara, kita kalau lapar Bapak Ibu Saudara, ya makan. Jangan nggak enak. Ada orang yang kalau dia nggak baca firman, dia jadi nggak enak, tertuduh. Adakah Bapak Ibu Saudara yang kalau lapar, kita tertuduh? Seharusnya kita cari makan dong ya. Tapi ada. Saya ketemu Bapak Ibu Saudara. Kalau dia nggak baca, dia merasa hanya tertuduh. Dan dia nggak ngapa-ngapain. Seharusnya, kalau kita lapar dan haus, pasti kita akan mencari makan, mencari minuman. Ya, bagi orang yang lapar, makanan basi pun bisa jadi jawaban Bapak Ibu Saudara. Tapi bagi orang yang kenyang, mau disodorkan makanan seenak apapun, nggak menarik buat dia. Karena dia kenyang, dia merasa kenyang. Tapi kalau hari ini kita lapar dan haus, mau siapapun yang khotbah, mau renungannya seperti apa, ya renungan yang di hakim-hakim, atau mungkin ada banyak cerita-cerita tentang sejarah, kita pasti lapar dan haus. Kita pasti antusias untuk mencari. Itu tandanya, saudara. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, pastikan kita punya kerinduan, kehausan, dan kelaparan akan firman Tuhan setiap hari. Berikutnya adalah disiplin yang kedua yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, yaitu disiplin kesendirian, disiplin keluar, disiplin yang dapat terlihat. Firman Tuhan di dalam Markus 6 ayat 31 sampai 32 versi BIMK. Banyak sekali orang yang datang dan pergi, betul? Ada dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang datang dan pergi dalam hidup kita. Nggak tentu kapan waktunya mereka datang dan pergi. Dan Yesus berkata, sehingga makan pun Yesus dan pengikut-pengikutnya tidak sempat. Sebab itu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, di mana kita bisa sendirian dan kalian dapat beristirahat sebentar. Ingat, sebentar. Maka mereka pun berangkat dengan perahu menuju tempat yang sunyi. Hari ini Bapak Ibu Saudara, disiplin yang kedua yang perlu kita punyai di dalam hidup kita, disiplin punya waktu sendiri. Yang saya sebut adalah mencas kembali hidup kita. Setelah kita melayani, setelah kita beraktivitas, kita perlu punya waktu sendiri, ya, pribadi dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, ini waktu ini Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, di mana kita bisa sendirian dan kalian dapat beristirahat sebentar. Beristirahat sebentar. Ini sifatnya cuma sebentar Bapak Ibu Saudara. Bukan lama-lama. Ya, jangan lama beristirahat. Karena kalau lama Bapak Ibu Saudara, kita memulai lagi akan sukar. Ini sifatnya sebentar. Kita perlu punya waktu, ya, mungkin 1 hari atau beberapa jam, ya, untuk kita sendiri, mencas kembali hidup kita, merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan buat hidup kita. Karena kalau kita paksakan, terus beraktivitas, terus pressure-nya makin bertambah, dan kita tidak beristirahat Bapak Ibu Saudara, satu kali saat kita akan burn out Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kita perlu punya waktu sendiri. Waktu sendiri untuk mencas kembali hidup kita. Ini sifatnya hanya sebentar. Sekali lagi sifatnya hanya sebentar. Bukan berhari-hari, bukan berminggu-minggu, ya sendiri berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan. Kita akan susah untuk memulai lagi kalau kelamaan sendiri. Ya, mencas hidup kita. Baterai Bapak Ibu Saudara, kalau lowbat, ya loadingnya lama. Tapi kalau full, casnya full, ya cepat. Aktifnya juga enak. Ya, demikian juga dengan hidup kita. Kalau hari ini kita mengalami kelelahan, kita mengalami
kejenuhan di dalam hidup kita. Kita perlu istirahat, jangan menyerah. Kalau kita capek, ya istirahat Bapak Ibu Saudara, bukannya menyerah. Ya Tuhan juga mengizinkan kita, Dia tahu bahwa kita juga mengalami kelelahan dalam hidup kita. Itu sebabnya kita perlu waktu, disiplin untuk sendiri, punya waktu sendiri, merecovery kembali hidup kita. Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Yesus mempunyai waktu sendiri dengan Tuhan, dengan Bapaknya. Ya, inilah waktu yang berkualitas di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kita perlu punya waktu sendiri dengan Tuhan. Ini penting banget. Kalau hari ini, ya saudara, mungkin hari ini baru saudara mendengar tentang disiplin kesendirian. Ambil waktu Bapak Ibu Saudara. Saudara yang melayani, saudara yang sibuk di dalam pekerjaan, saudara yang sibuk dengan apapun, punyailah waktu untuk sendiri. Ya, ada kejadian dalam hidup saya Bapak Ibu Saudara. Ketika saya kalau mencas diri, saya suka diam. Saya berjalan dengan istri saya di atas motor, kadang tuh saya diam. Ya kadang ada beberapa waktu di mana istri saya berpikir bahwa saya sedang marah karena saya diam. Padahal saya diam, itu saya sedang mencas diri saya saudara. Saya sedang merenungkan, saya menolong diri saya untuk mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah hari ini Bapak Ibu Saudara kita juga punya waktu disiplin kesendirian, punya waktu sendiri dengan Tuhan. Saya berdoa supaya melalui apa tiap poin yang saya sampaikan hari ini, ketika kita meresponinya, kita terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Yaitu apa? Melalui apa? Haus dan lapar akan firman Tuhan setiap hari. Ya karena haus dan lapar, tandanya kita hidup dan sehat Bapak Ibu Saudara. Tandanya apa lagi? Itu tandanya iman kita, pertumbuhan kita, iman kita naik. Yang ketiga tandanya kita lapar dan haus. Itu tandanya karena kita aktif. Ya, bukan pasif, bukan Kristen yang mati, tapi aktif melayani, aktif menolong orang lain. Itu sebabnya kita cepat lapar dan haus. Ya, disiplin yang kedua, yaitu disiplin kesendirian. Biarlah melalui dua disiplin ini, makin hari Bapak Ibu Saudara, kita semakin kuat dan semakin maksimal, semakin berdampak buat orang-orang di sekitar kita. Semakin menjadi serupa dengan Tuhan. Karena tujuan dari disiplin rohani adalah supaya kita bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Setiap kebenaran yang kami dengar hari ini boleh memerdekakan setiap kami. Kami punya waktu untuk intim dengan Engkau Tuhan. Punya waktu untuk haus dan lapar. Kami adalah orang-orang yang lapar dan haus akan Engkau. Supaya semakin hari kami makin bertumbuh menjadi serupa dengan Engkau. Kami juga punya waktu sendiri dengan Engkau. Untuk menolong Tuhan. Merecovery, mencas kembali hidup kami. Terima kasih Bapa. Hari ini aku berdoa memberkati jemaat-Mu. Setiap kebenaran yang sudah hamba-Mu sampaikan boleh bertumbuh, berbuah di dalam hidup jemaat-Mu Tuhan. Bukan hanya untuk jemaat tapi juga buat hidupku. Semakin hari makin bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Kami bersyukur buat hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. I was searching for your face, feeling empty and out of place. It's like I hear what they're saying, but I don't know what they mean. I heard every lesson, but I never got the message. I was searching for your face, feeling empty and out.